Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini, saya ingin membahas mengenai peruntungan zodiak Gemini di tahun 2025 ya. Tapi sebelum saya membacakan lebih detail, saya ingin informasi dulu. Kalau misalnya kamu ini nanti ingin mengetahui peruntungan kamu yang lebih spesifik di tahun 2025, bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Ya, jadi itu untuk semua aspek nanti digali kayak gitu. Oke? Oke, langsung aja to the point. Kita bahas peruntungan zodiak Gemini ya di tahun 2025. Tapi sebelum aku mulai semuanya, aku mau tarik kartu temanya si zodiak Gemini di tahun 2025 tuh apa ya? Soalnya tahun 2025 itu kan kalau di numerologi dikombinasi semua angka 9 ya. Angka 9 itu artinya angka penutupan. Artinya banyak sekali hal-hal yang perlu kamu selesaikan. Kayak gitu loh. Kalau berhasil dilalui banyak keberkahan. Itu angka 2025. Coba kita lihat dulu Gemini di tahun 2025. Temanya apa? Aku pengen buka 2 kartu. Oke, yang pertama di kartu tilif ini, aku nggak tahu kenapa pas tarik kartu yang ini sama megang kartu yang di sebelah kananku, dadaku rasanya sesek. Tapi kayak sebelah doang. Sesuatu yang berhubungan dengan feeling. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan feeling. Aku nggak tahu apa ini, tapi kita lihat buka dulu ya, satu-satu dulu. Aku nggak mau ngambil kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada kartu The Door, pintu. Ada sebuah keberkahan yang hadir, pintunya tertutup. Artinya Gemini akan kehadiran kesempatan, opportunity yang bagus. Tapi masalah mau buka pintunya apa enggak, ini tergantung dari kamu. Menarik ya. Kita taruh di sini dulu ya. Ini yang membuat dadaku terasa sesak, berhubungan dengan feeling, tapi di sebelah doang. Tapi kita lihat. Oke. Casket. Jadi sepertinya di tahun 2025 ini Gemini perlu melepaskan seseorang yang memberi dampak yang tidak baik di dalam hidupmu, atau ada sebuah situasi yang emang harus berakhir. I don't know, aku nggak tahu apa itu, tapi yang berakhir ini atau seseorang yang pergi ini sudah menjadi bagian kehidupan kamu. Jadi kayak untuk melepaskannya sakit. Pas aku ngomong kayak gini, badanku langsung bang. Sesuatu yang berhubungan dengan kamu harus merelakan sesuatu atau melepaskan sesuatu karena itu memang harus di-cut atau itu memang harus terjadi. Masalah bisa balik lagi apa enggak, kita nggak tahu. Tapi itu temanya. Lebih baik kita lihat secara detail ya dari kartunya deh. Yuk. Oke. Yang pertama untuk Gemini, dari bagian untuk si jomblo dulu ya. Untuk yang jomblo Gemini di tahun 2025 peruntungannya gimana? Kita lihat dulu peruntungannya Gemini yang jomblo di tahun 2025. Yang pertama ada kartu The Devil. Two of Cup. Two of Cup ya, The Devil, Two of Cup. Seven of Swords. Yang jomblo ya ini, masih jomblo. Terus, ada kartu The Emperor. Terus ada kartu The Sun.
Oke, tapi aku coba buka kartu konfirmasi ya, agar lebih rinci sih pembacaan energinya, biar kita bisa lebih ngeklik. Ini bisa ada beberapa arti sih. Aku akan jelasin dulu nanti. Sorry ya, aku nggak mau berspekulasi terlebih dahulu sebelum aku melihat detailnya dari kartu konfirmasinya. Jadi gini, ini ada beberapa arti. Yang pertama, untuk yang jomblo, dari kartu The Devil dan kartu The Moon ini, sepertinya akan ada seseorang yang love bombing banget sama kamu, tapi kamu nggak sadar. Orang ini ada tanda kutip sangat sensual banget, menggoda kamu. Jadi orang ini sangat menggoda kamu, seakan-akan kayak, dia serius, kayaknya dia oke nih, dia mengulurkan tangan kepada kamu, seakan-akan dia sangat peduli sama kamu. Kesannya kayak iya banget, oke banget gitu ya untuk Gemini di awal tahun. Untuk beberapa mungkin ada yang sampai jadinya akhirnya berpacaran, makin deket, tapi kenapa masih kayak ini muncul di kartu jomblo? Kalau kamu udah di berpasangan ya seharusnya kamu nggak baca yang di bagian jomblo ini, kayak gitu loh. Sepertinya untuk beberapa di antara kalian masih ada yang hubungan tanpa status, mesra tapi nggak ada status. Please jangan kayak gitu. Why? Soalnya di sini ada kartu Seven of Swords dan Nine of Pentacles. Nggak lama di pertengahan tahun, kalau misalnya kamu masih hubungan tanpa status dan nggak berubah jadi pacaran, hati-hati. Soalnya di sini ada kartu Seven of Swords dan Nine of Pentacles. Kalau nggak pacaran atau nggak nikah, ini ada indikasi dia dekat dengan orang lain. Jadi dia melakukan ini nggak cuma ke kamu, tapi juga ke perempuan lain. Begitu cepatnya dia. Sorry, gue sambil sendawa. Energinya udah berasa sampai bikinin sendawa aku. Agak nggak enak. Dari kartu Seven of Swords ini bikinin cukup banyak orang emosi, kesel. Sampai akhirnya aku lihat banyak di antara kalian setelah tahu dia agak player, ada kartu The Emperor dan Seven of Cups, akhirnya banyak sekali yang melepaskan, terus memulai fokus ke karir. Ada juga yang fokus untuk cari orang baru atau apa, tapi kayaknya lebih banyak fokus ke karirnya sih sama kehidupannya. Jadi kayak butuh waktu healing, butuh waktu untuk sendiri dulu sebelum siap untuk membuka hati kepada orang lain dulu. Banyak yang seperti itu juga. Dan nanti di akhir tahun ini aku ngelihat kartunya ceria. Tapi aku merasa kayak energinya tuh ngebuat kamu kayak ada sesak. Jadi ada indikasi di akhir tahun ini, The Sun dan Three of Pentacles ini, kamu akan bertemu dengan orang baru yang kayaknya kayaknya nggak berbahaya. Kelihatannya dia memang kayaknya orang yang tepat, dan dia orang yang bisa diajak kerja sama, tapi kamu takut untuk memulai hal baru. Seakan-akan kayak nanti kayak yang sebelumnya nggak ya, HTS doang nggak tahu ya sama cewek lain atau apa. Jadi kayak takut memulai, tapi ya udahlah, jalani aja, berteman aja. Memang disarani jalani dulu, berteman dulu, jangan buru-buru. Gemini memang sukanya buru-buru, cepet-cepet ya, dengan cowok yang effort kelihatannya, tapi hati-hati. Nggak harus cowok sih, cewek juga gitu loh. Ini harus hati-hati. Kamu Gemini, orang yang kesana effort ke kamu, baik ini pria atau wanita yang kelihatannya oke banget, boleh sih deketin mereka, tapi
hati-hatinya adalah mereka masih pengen sebagai teman saja dulu, belum ke titik pacaran. Nah, Gemininya ini pengen buru-buru. Takutnya karena kamu terlalu buru-buru, mereka takutnya jadi kabur atau jadi canggung sama kamu. Nah, untuk akhir tahun hati-hatinya di situ. Bukan hati-hati karena orangnya ada orang lain atau apa. Bisa jadi lawannya ini masih terluka. Kalau kamu yang nggak merasa sakit, bisa jadi orang lawan jenisnya itu kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang masih jomblo. Oke, lanjut untuk Gemini yang sudah berpasangan ya. Kita buka sebentar. Yang sudah berpasangan. Ini ada kartu The Tower. Wow. Awal tahun udah ada Tower, buset. Terus pertengahan tahun ada kartu King of Cup. Ada The Hangman. Ada kartu Ace of Pentacles. Kenapa ini menarik banget untuk langsung taruh ke bawah? Oke, sambil aku jelasin, aku sambil tarik kartu konfirmasinya ya. Jadi kamu di awal tahun ada kartu The Tower sama Knight of Cup. Artinya kamu sepertinya sama semesta, sama pasangan dipaksa untuk keluar dari zona nyaman bersama-sama. Jadi ada masalah dari eksternal ya, bukan karena pasangan penyebabnya, tapi eksternal. Tapi bukan berarti aku nyuruh kamu untuk jadi playing victim gitu loh. Nah, di awal tahun ini kekompakan kalian ini diuji. Kekompakan kalian ini diuji untuk bekerja sama bareng. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri untuk mengambil keputusan. Ini kan kayak petir nyamber pohon yang sudah menyatu dengan tanah yang mulai tumbuh dengan rumput, tapi kesambar ke petir kan. Terus nyambernya ini juga ke kupu-kupu sih kalau aku lihat. Artinya kamu sedang berada di situasi dimana lagi happy-happynya, atau lagi baru bangun sebuah komitmen, atau baru mendapatkan sebuah situasi yang freedom, kebebasan yang kalian seneng mau gitu loh. Tapi tiba-tiba ada kendala dari eksternal. Ini gue baca ini merinding ini. Nggak tahu deh di kamera kelihatan apa enggak, tapi ini merinding banget. Gue baca ini yang di awal tahun. Merinding banget ini untuk yang pasangan Gemini. Nggak tahu kenapa. Benar-benar kayak membuat kamu geram dari freedom ini. Pokoknya lagi romantis-romantisnya lah. Jadi kamu jangan nyalahin pasangan kalau ini ada sesuatu yang kesannya ini salahnya pasangan loh. Ini bukan salah siapapun, semuanya di luar prediksi. Karena memang semesta lagi ngasih sinyal ini loh, di balik semua kejadian ini semesta lagi mau ngebuka sebuah kesempatan baru buat kalian berdua, tapi memang langsung diuji, langsung jebret. Karena kalau ini nggak terjadi, kalian berdua nggak diasah lagi nih kekompakannya. Karena di fase aku ngelihatnya di akhir minggu kedua dan minggu keempat. Nggak tahu kenapa pengen ngomong itu, minggu kedua dan minggu keempat Februari ada kartu Six of Wands sama Page of Swords. Terus bulan Maret dan April di minggu pertama, kamu berdua lagi diajak untuk mengeksekusi ide-ide yang kalian berdua buat bersama, persiapkan bareng-bareng. Dan kalian berdua dari kartu Six of Wands sama Page of Swords ini kayak punya tugas masing-masing, tapi juga diajak untuk saling kompak. Dan jangan sampai komunikasi ini putus. Dan
Banyak sekali situasi-situasi yang mengajarkan kalian dari kartu Page of Swords ini dan Six of Wands ini untuk mengucapkan sesuatu itu di situasi yang tepat. Jadi kalau mau ngomong, lihat-lihat dulu nih ruangan, apa pasangan lagi siap mau dengerin apa enggak. Jadi jangan langsung asal nyeplos, daripada nanti pasangan malah jadi kayak ngomong apa kamu salah paham, atau enggak sebaliknya ya. Terus menjelang pertengahan tahun ada kartu King of Cup sama Six of Cup. Akhirnya dari apa yang kalian perjuangkan ini kalian mencapainya. Terus ini banyak banget gambar ikan, aku fokus ke ikan dan gambar bintang laut. Ikan itu simbol rezeki, dan di sini ada kapal yang dimana kita butuh sabar ya untuk mengendalikannya dengan angin. Apalagi ini juga ada gambar anjing, dimana anjing itu setia dan sabar nungguin majikannya. Selama kamu bersabar sama proses kalian berdua satu sama lain, kalian berdua akan meraup hasil kerja kalian, effort kalian bareng-bareng untuk recovery dari kejadian yang di awal tahun. Itu mulai membaik akhirnya. Setelah mulai membaik, akhirnya di bulan 7 dan 8 dan 9, di sini ada The Hangman dan Ace of Wands. Ada lagi situasi yang ngegoncang. Tapi dari situasi yang ngegoncang ini, aku ngeliatnya lebih ke arah kayak semesta lagi ngarahin kamu untuk sadar, hehehe, ada kesempatan baru lain lagi loh yang harus kalian sadari. Mungkin kesannya kayak banyak orang yang ternyata kalian berdua percayai perlu kalian lepaskan ya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi kayaknya ada 2 kali fase seakan-akan kalian dihianati oleh orang lain, tapi ternyata ada opportunity di balik itu untuk grow up bareng-bareng. Setelah kamu di sini sadari, oh ini pembelajarannya ini, wisdomnya ini, terus bikin strategi bareng-bareng apa yang ingin dicapai bersama sambil beradaptasi dari situasi yang tidak pasti ini. Ternyata di akhir tahun kalian menemukan kayak sebuah solusi yang out of the box. Bener-bener kayak kompak banget kalian berdua. Insya Allah apapun yang kalian lakukan atau tanam di akhir tahun 2025 ini akan membawa keberkahan di tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya yang pacaran, ini di akhir tahun waktu yang tepat loh untuk lebih ke jenjang yang lebih serius. Walaupun ya perjalanannya goyang banget di awal sama menjelang akhir, tapi di akhir tahunnya oke sih, bagus. Malah walaupun kadang ada beberapa situasi yang membuat kamu kayak merasa kesandung masalah atau apa, tapi itu adalah proses. Tapi kamu bisa fleksibel beradaptasi kalian berdua sampai menemukan ini loh, ada yang keberkahan di balik ini semua. Jadi kalian berhasil sih laluinya kalau kamu mau sabar dan saling menghargai. Dan kalau misalnya ngomong jangan saling motong satu sama lain. Ini kalau di human design bisa jadi salah satu di antara kalian punya gate 13 listening untuk mendengarkan pasangan tanpa memotong, dan sepertinya salah satu di antara kalian juga punya gate provokator di human design ya. Itu gate yang dimana mau kamu diem atau ngomong atau apa, kadang tuh suka nge-trigger orang tuh jadi kayak dimana kok jadi gampang marah atau apa. Itu bukan salahmu. Ketika orang itu ke-trigger, sebenarnya itu bisa kita jadikan itu sebagai chance. Oh, ada yang bisa aku perbaiki nih dari dalam diri. Aturan sih gitu. Jadi kalau misalnya kamu dan pasanganmu ngerasa ada yang ke-trigger karena satu sama lain, lihat dari perspektif apa yang bisa aku perbaiki dari dalam diri ini dan yang bisa aku upgrade. Jadi bukan untuk saling menyalahkan, tapi fokus dari growth mindset. Oke? Selalu ada kesempatan di balik situasi yang gak nyaman. Oke?
Lanjut, berikutnya untuk dari segi karir ya. Karirnya Gemini gimana? Di 2025 ada kartu The High Priestess, terus ada Ten of Wands, dan ada kartu Queen of Pentacles. Bagus lah Queen of Pentacles sebetulnya. Tapi ada Ace of Swords. Menarik sekali kau. Unik ini kartu. Dan ada kartu Nine of Wands. Kenapa aku bilang menarik? Ini lagi bagus-bagusnya di pertengahan tahun, tiba-tiba langsung kayak kamu pusing suatu hal gitu. Tapi coba kita gali lebih dalam. Aku sambil buka kartu konfirmasinya. Jadi di awal tahun dari kartu The High Priestess dan ada kartu Three of Cups, kayak karir kamu lagi bagus, lagi naik. Kamu benar-benar lagi fokus untuk mencapainya. Walaupun di sini di High Priestess ini di luar ke perkara pekerjaan, banyak sekali drama-drama yang hadir, tapi kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan di pekerjaan kamu dan mencoba untuk profesional dan gak keganggu dan tidak membawa masalah yang di rumah atau di luar pekerjaan ke karir kamu. Kamu gak mau membiarkan karir kamu juga ikut goyang. Nah, oke sih, bagus. Banyak sekali pencapaian-pencapaian yang kamu dapat. Komunikasi kamu juga makin terasah, makin membaik. Bahkan di sini juga aku ngelihatnya juga ada kartu Ten of Wands. Nah, ini baru di bulan 3 atau bulan 4. Aku ngerasain, kamu ngerasa kayak banyak sekali tanggung jawab yang diberikan kepada kamu, sampai kamu mikir, gue bisa gak ya ngelakuin ini semua? Gue bisa gak ya mencapai target semuanya yang gue lakuin ini semua? Jadi kayak ragu sama kemampuan kamu. Tapi di sini aku lihat mampu kok melalui itu semua, sampai-sampai kayak walaupun terombang-ambing, kamu tetap percaya sama semesta. Itu yang aku salut sama kamu. Gemini itu memang kerjanya sono sini ya. Kalau kerja random banget, fleksibel, tak sono sini. Apalagi aku kan di birth chart itu di 10 houseku Gemini ya, jadi aku ngerasa banget. Tapi anyway, aku Pisces ya. Di 10 houseku baru tuh Gemini. Nah, di birth chartnya kalau ada Gemini, mungkin ini juga akan relate ya karirnya untuk di bulan 3 dan 4. Tapi belum tentu yang lainnya, karena pengaruh dari planet-planet lainnya juga. Oke. Terus akhirnya di pertengahan tahun semuanya berhasil kamu lalui. Kamu mendapatkan apa yang kamu mau sambil tetap fokus dan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kamu nggak main-main kok dalam mengerjakan sesuatu, benar-benar totalitas, memperlakukannya dengan baik, mengapresiasi banget dari setiap prosesnya. Walaupun terkadang galaunya juga masih muncul sih. Galaunya muncul karena kayak galau, gue nggak mau kejadian lagi seperti kemarin di bulan 3 dan 4. Aku puyeng banget. Tapi di bulan 4 nih yang paling parah beratnya. Mungkin karena habis lebaran kali ya, jadi pekerjaannya makin banyak. Habis libur panjang imbas lebaran. Terus di pertengahan tahun, gitu. Dan akhirnya di bulan September, Oktober, November, ini aku muncul untuk di kartu Ace of Swords dan ada kartu Death and Rebirth. Jadi sepertinya banyak sekali project-projectan baru atau project lama yang perlu di-upgrade, atau projectan baru yang perlu dibuat strateginya atau bisnis kamu ya, yang dimana ini agak ngejelimet masalahnya, urusannya memang nge-stuck. Tapi di sini kamu punya kok kemampuan untuk melihat cara menyelesaikannya, solusinya kemana, kayak nemu aja gitu loh jalannya. Kayak nemu benang merahnya harus menyelesaikannya dan apa, sampai-sampai nanti di akhir tahun sebenarnya bagus sih. Kamu tetap fokus terhadap strategi dan keputusan yang sudah kamu ambil yang di bulan September, Oktober, November. Kamu tetap pegang komitmen keputusan yang sudah kamu ambil, ngikutin strategi. Akhirnya karena kamu ngikutin itu terus dan nggak
gampang ke distraksi, akhirnya ada kartu Ten of Pentacles yang dimana hasilnya mulai keluar dari hasil kerja keras kamu. Capek sih iya, tapi ya begitulah namanya proses kerja ya, kayak gitu. Oke sih, bagus, walaupun banyak yang di luar ekspektasi atau apa, atau mungkin ini juga bisa kayak klien atau ada anggota ini, soalnya aku fokus ke burungnya yang pergi ya, seakan-akan atau dari tim kamu tuh ada yang resign atau apa, karena ini nyambung kasket ini. Tapi kamu pinter untuk memikirkan secara cerdiknya ini, ganti orang barunya gimana, atau strategi untuk ngehandle pekerjaan yang ditinggalkan yang juga gimana, kayak nemu aja solusinya. Malah ini nambahin opportunity baru, nemuin tim yang lebih oke, atau cara kerja yang lebih efektif dalam bekerja. Nah, berikutnya dari segi keuangan ya. Ini ada kartu Two of Pentacles. Lalu ada kartu Justice. Dan ada kartu The Lovers. Dia minta keluar. Oke. Wow. Gue lupa di Aries apa Taurus apa gimana. Itu juga muncul King of Pentacles di sini. Persis banget. Gue agak merinding lagi. Opportunity bagus di pertengahan tahun sampai akhir tahun. Wow, gue langsung merinding banget ini. Gue nggak tahu kelihatan apa enggak nih. Kalau lo lihat yang di sini, kartu yang sini tuh, langsung konfirmasinya apa, kartu konfirmasinya. Jadi gini, kalau gue lihat dari kartu Two of Pentacles ini sama Three of Wands, ada indikasi kamu ini sebenarnya untuk dari segi keuangan ya ada aja sih di awal tahun. Kamu udah tahu uangmu dialokasiin kemana ini itu. Tapi mendadak di bulan 2, 3, 4, dan 5 ini, nggak tahu kenapa gue pengen ngomong 2, 3, 4, 5 yang di Justice sama Five of Pentacles. Keuangan kamu kayak luar biasa boros. Banyak banget pengeluaran. Pemasukan ada, pengeluaran juga lebih sadis. Kalau gue lihat itu berarti kan di bulan 2 itu kan mau persiapan lebaran ya. Berarti bisa jadi indikasi karena itu. Sampai lebaran, terus pertengahan tahun bagi yang udah berkeluarga juga imbas, anak-anak yang mau sekolah, apalagi yang anaknya ada beberapa, pengeluaran makin banyak. Anak yang kuliah pun juga banyak banget pengeluarannya, yang mungkin terutama mereka yang kerja sendiri, biayain sendiri juga pengeluaran banyak ya. Nggak harus berpasangan, tapi semua level pada pengeluarannya udah mencoba berusaha tapi kayak aduh, sabar. Itu yang terjadi di kamu, sampai kamu tuh ngitungin uang terus kayak ngecekin akun bank kamu, terus mungkin saking kayak aduh gue sayangin banget lah, gue nggak bisa boros. Itu yang terjadi. Tapi akhirnya di pertengahan tahun, di bulan 5, di minggu keempat, terus bulan 6, pas ya angka 6 juga, anyway 6, gue nggak tahu kenapa ini siklusnya cuman dari bulan 5 minggu keempat sama bulan 6 ya. Akhirnya mulai stabil lagi ya, nggak yang nombok, nggak boncos, nggak minus maksudnya. Akhirnya kayak mulai bisa tarik nafas, mulai bisa kayak agak damai lagi. Terus akhirnya menjelang akhir tahun, wow, apalagi ini muncul King of Pentacles. Sepertinya di bulan 7, sebenarnya bulan 6 udah mulai dapet beberapa tawaran, beberapa di antara kalian, tapi dieksekusinya itu kalau nggak di bulan 7, di bulan 8. Tapi banyak yang dieksekusi bulan 8, yang dimana tawaran-tawarannya ini entah tawaran kerja di tempat baru, bikin bisnis baru,
Atau kamu yang muncul ide sendiri di pertengahan tahun, di bulan 6 itu muncul ide dan dieksekusinya di bulan 8. Nggak tahu kenapa gue pengen ngomong bulan 8. Bulan 7 itu buat persiapan, di bulan 8 itu baru eksekusi. Banyak banget. Gue cuma bisa bilang, sesibuk apapun kamu itu, tolong istirahat yang cukup. Soalnya kalau kamu kurang istirahat, yang ada badan kamu nanti kecapean, kelelahan, dan ujung-ujungnya takutnya sakit. Kayak gitu loh. Jadi istirahat yang cukup ya. Ini agak nyambung loh sama pekerjaan tadi ya. Membuat strategi yang di karir, ya kan? Kalau dipikir-pikir, padahal gue tadi hampir udah lupa loh yang karir tuh gimana. Tapi gue barusan langsung tek, oh ya yang karir kan tadi juga di bulan-bulan segitu lo lagi mikirin strategi buat mengeksekusi suatu hal. Dan benar sih, nyambung ya sama karir dan keuangan. Di akhir tahun, akhirnya roda keberuntungan mulai berputar ke arah yang lebih baik, yang lebih dinamis. Kamu mulai bisa menikmatinya. Bener-bener kayak, aduh, akhirnya aku bisa napas. Bagus sih, oke. Nikmatin ya, yang terbaik. Lalu berikutnya dari segi kesehatan. 2 kartu. 2, iya benar. Gue mau narik 2 kartu. Nggak tahu kenapa gue pengen buka 2 kartu, karena ini bukan berdasarkan periode di bulan-bulan tertentu, tapi ini adalah sesuatu yang perlu kamu perhatikan selama tahun 2025. Pas aku megang kartu ini, yang muncul di aku adalah hati-hati di kaki. Terutama hati-hati jangan ceroboh. Ini yang muncul di aku ketika narik kartu ini. Aku nggak tahu ini kartu apa. Kalian lihat kan aku baru ngocok juga gitu loh, baru ngambil. Tapi taruh dulu ya. Kalau yang ini hati-hati, ada beberapa di antara kalian di gigi. Cuman gue nggak tahu nih kartu apa, tapi muncul di gigi dan muncul di masalah cakra tenggorokan. Itu yang harus hati-hati. Yuk kita lihat bareng-bareng. Resolusi. Seven of Metal. Metal itu adalah sesuatu yang kita sampaikan dari apa yang ada di benak kita. Itu ya. Jadi kamu memang perlu hati-hati dari masalah kita ucapkan. Kalau di human design ya, kalau cakra tenggorokannya nyala, itu biasanya kalau harusnya ngomong, tapi kamu nggak mau ngomong dan kamu berbohong, itu bisa saja nanti di tiroid kamu. Ini dengan kaitannya kayak nyambung ke pikiran ya, ini nggak tahu kenapa. Soalnya mental itu kan pikiran, lebih ke arah pikiran dan logam ya unsurnya. Jadi yang harusnya kamu ngomong tapi kamu nggak mau ngomong, nggak mau menyampaikan apa isi benak kamu, atau kamu diem aja nggak mau mengekspresikan emosimu, dan kamu nggak mau ngambil keputusan segera karena ini ada kartu resolution, nanti bisa kena di radang tenggorokan, batuk pilek, panas dalam, mungkin gigi bermasalah, atau beberapa di antara kalian kayak jadi sering kegigit giginya, sariawan, atau kelenjar tiroidnya bermasalah, atau mungkin aku juga muncul di diriku ini barusan di visualku, beberapa mungkin ada yang kena kelenjar getah benihnya ada bermasalah, kayak gitu loh, penyakit yang berhubungan dengan kelenjar getah benih. Nah, ini di kartu yang ini tadi aku bilang kaki, ternyata yang muncul itu adalah kartu The Chariot. Wow, antik sekali. Jadi gini, kartu The Chariot itu, taruh tadi tuh ada muncul nih, buat contoh ya. Ini kartu The Chariot. Chariot itu adalah sesuatu yang seperti kereta kuda berjalan, ya. Jadi hati-hati langkahmu. Nyambung kan The Chariot? Chariot ini adalah kereta kuda yang dimana kita perlu memperhatikan setiap langkah yang kita ambil dengan kedua kaki kita ini untuk mencapai kesuksesan. Jadi bisa dibilang the eyes. Kalau kamu udah ngelihat pekerjaan kamu banyak tapi tubuh kamu meronta untuk istirahat. Terus kalau misalnya waktunya istirahat,
tutup mata dan matikan handphone. Taruh 1 meter atau 2 meter dari kasur. Ya, biar kamu waktu istirahatnya cukup. Dan di sini karena kartu dikiriat ini aku fokusnya ke kaki ya. Ini kaki kuda juga. Aku juga tadi sebenarnya pas fokus ini melihat kayak ada di bintik-bintik yang kayak kunang-kunangnya, kayak hati-hati setiap langkahmu. Kalau kamu kecapean, kamu jadi nggak seimbang jalannya. Jadi kayak gampang kesandung, gampang jatuh, kepleset. Itu hati-hati. Jadi keseimbangan tubuhmu nggak stabil syarafnya. Jadi kayak kamu nggak ngelihat ada apa yang di bawah gitu loh. Bukan berarti aku nyuruh kamu untuk lihat ke bawah terus. Dan beberapa di antara kalian mungkin juga kakinya jadi kayak gampang jatuh ini itu karena emang ada permasalahan di mata. Coba dicek di matanya ya. Mungkin minus atau plus atau tambah minus atau tambah silinder atau sesuatu yang berhubungan dengan penyakit mata. Oh ya, tambah lagi untuk kalian yang berkendara motor atau berkendara apapun yang nggak ada penutupnya seperti mobil ya, hati-hati debu. Kalian bisa ujung-ujungnya kena bermasalah di kaki lagi takutnya ya. Takutnya iritasi juga matamu, ujungnya kan jadi susah ya mau gerak atau apa. Kesannya kayak sepele tapi berdampak ke aspek lainnya. Itu luar biasa pembacaanmu. Oke. Hah? Oh my god, aku sampai sendawa loh. Aku mau buka kartu sarannya. Ternyata paling menarik, mau narik satu kartu. I don't know. Tapi coba tarik 2. Jadi gini, ini kayaknya kemarin ada deh yang ini, padahal gue udah kocok loh ini. Kalau nggak Taurus, Aries coy. Kok antik ya? Gue bingung 2 atau 1, 2 atau 1. Ya udahlah, gue tarik 2 aja. Tapi kayak memanggil 1 gitu loh. Mungkin jadi gini, gue anggap aja yang 1 ini yang paling penting. Untuk beberapa di antara kalian energinya, nggak semua di antara yang Geminian dengerin mungkin relate dengan martir, tapi banyak di antara kalian yang Geminian dengerin ini nyambung ke energinya child wounded. Jadi inner child kamu mungkin sepertinya terluka, dimana kamu perlu belajar memaafkan orang yang pernah hadir ke dalam hidupmu atau membuat kamu trauma di masa kecil, terutama keluarga, orang tua, atau teman, siapapun yang membuat kamu terluka waktu kecil. Terkadang kita agar bisa move ke pembelajaran berikutnya, kita harus belajar memaafkan mereka. Tapi kan dampaknya dari apa yang mereka berikan ke terhadap dirimu seperti trauma atau pola didik ini itu kan tetap kita harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Walaupun ya kamu tahu butuh proses, tapi itulah kehidupan. Jadi nggak ada alasan ini gara-gara mereka gini gitu. Nggak, tetap kita perbaiki yang emang bermasalah ini biar kamu juga jadi bisa lebih move ke berkah yang emang lagi disediakan ke dalam hidupmu. Walaupun orang yang membuat kamu trauma ini nggak bisa lagi kamu hubungi atau komunikasikan, ya udah maafkan aja dalam diri, buka lembar baru, dan di sini keberkahan baru akan banyak hadir. Tapi beberapa di antara kalian ada kartu martir sarannya. Ini mungkin sebagian dikit di antara kalian ya butuh ini energi juga. Jadi kartu martir ini beberapa di antara kalian mungkin akan dianggap sebagai orang yang keras kepala, nggak mau dengerin. Bukan masalah kayak gitu sih. Kamu tuh tipenya harus praktek dulu ya, baru tahu oh ini kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kamu biar bisa paham banget nih, oh yang terbaik buat aku tuh seperti ini loh sebetulnya.
Cuman jangan terlalu merasa rendah diri atau menyalahkan diri sendiri terus-menerus ya. Fokus pada solusi apa yang bisa aku lakukan untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Mungkin kalian juga akan relate sih kalau denger kayak gini, tapi sebagian kecil yang bener-bener kayaknya agak susah untuk dengerin saran orang lain. Jadi disarankan untuk belajar ini ya, menjadi seorang eksperimen. Itu sih saranku untuk kalian. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk peruntungan zodiak Gemini. Semoga bermanfaat dan see you again. Bye bye.